20 seruan Tuhan kepada manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ternyata ada 20 seruan Tuhan yang ditujukan umum kepada semua manusia. Hal ini adalah fakta yang menarik. Seruan ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan ditujukan hanya untuk orang beriman, melainkan terutama ditujukan untuk semua manusia. Mari kita telah satu persatu seruan Tuhan kepada semua manusia dalam Al-Quran. 1. Abdi Robmu, Al-Baqarah ayat 21. Seluruh manusia diperintahkan untuk mengabdi kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia. Semua demi kebaikan manusia itu sendiri agar kita menjadi manusia yang bertakwa. 2. Memakan makanan halal baik. Al-Baqarah ayat 168. Ternyata semua manusia diseru untuk memakan makanan halal baik. Seruan ini menegaskan kasih sayang Tuhan pada semua manusia. Sudah semestinya manusia hanya memakan makanan halal baik. 2. Tidak mengikuti langkah setan. Al-Baqarah ayat 168. Memakan makanan halal baik erat kaitannya dengan seruan di selanjutan di ayat 168 surat Al-Baqarah. Itulah mengapa mereka yang makan sembarangan perilakunya pun sembarangan. Tahapan awal untuk tidak mengikuti langkah setan adalah dengan menjaga apa yang kita makan. 3. Takwa Robmu, An-Nisa ayat 1. Ayat ini mempertegas pernyataan bahwa Rob adalah yang menciptakan manusia. Sedikit berbeda dengan redaksi di ayat 21 surat Al-Baqarah. Pada ayat ini Tuhan secara tegas menyeru manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Walaupun sebetulnya maksud di ayat 21 surat Al-Baqarah sama dengan yang tertera di ayat ini. 4. Beriman pada Rasul Muhammad SAW. An-Nisa ayat 170. Setelah meneguhkan posisi Tuhan di dalam kehidupan manusia dan menyeru manusia untuk menjaga apa yang dimakannya, Tuhan menyuruh manusia untuk beriman pada Rasul Muhammad SAW yang telah datang dengan kebenaran. 5. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan pegang kuat dengan Dia. An-Nisa ayat 174-175. Setelah menyuruh pada Rasul, Tuhan kembali menyuruh hal yang berkaitan dengan dirinya, yaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan pegang kuat dengan Dia. Apa makna memegang kuat dengan Dia? Lebih kepada makna ingin bersama dengan Tuhan dalam semua urusan. 6. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Al-A'raf ayat 158. Pada ayat ini yang menyeru pada para manusia adalah Rasul-Nya yang menegaskan bahwa Dia benar-benar utusan Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, juga mematikan dan menghidupkan. Tapi Rasul tetap menyuruh manusia untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu baru mengimani dirinya. 7. Kami tempatmu kembali, Yunus ayat 23. Tuhan menegaskan bahwa jika manusia melakukan kezaliman, mereka sendiri yang akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Kali ini Tuhan menyuruh manusia untuk berhati-hati dengan perbuatan mereka karena Dia akan mengabarkan semua perbuatan manusia dan pada Tuhan semua manusia akan kembali. 8. Al-Quran nasihat dan penyembuh, Yunus ayat 57. Al-Quran adalah penyembuh, tapi bukan obat bagi fisik manusia, melainkan obat untuk apa yang ada dalam dada manusia atau penyakit-penyakit hati manusia. Al-Quran juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Karena mereka yang tidak beriman tentu tidak akan menjadikan Al-Quran petunjuk dan tidak merasakan rahmat darinya. 9. Mengabdi Allah Subhanahu wa taala, Yunus ayat 104. Kali ini seruan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala dalam redaksinya yang sedikit berbeda dengan pernyataan ini keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul menegaskan bahwa tentang pengabdian kepada Tuhan dan menyeru manusia untuk tidak ragu akan ad-din yang dibawanya. 10. Ikuti apa yang telah diwahyukan dan bersabar. Yunus ayat 108 sampai 109. Kita harus ingat semua seruan kepada manusia diselingi dengan ayat-ayat lain yang khusus terutama pada orang beriman. Jadi seruan Tuhan pada manusia penegas atas ayat-ayat itu. Lagi-lagi ditegaskan tentang kebenaran apa yang telah datang dari Tuhan. Seperti juga orang beriman, manusia diperintahkan untuk bersabar saat mengikuti apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad SAW. 11. Takwa Robmu waktu kiamat. Al-Hajj ayat 1. Seruan untuk bertakwa pada Rob sama persis dengan sebelumnya terdapat di ayat 1 surat An-Nisa. Jika pada ayat itu dikaitkan dengan Rob sebagai pencipta, maka ayat ini dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan di waktu kiamat. 12. Jangan ragu dengan hari kebangkitan. Al-Hajj ayat 5. Lalu bagaimana caranya agar manusia tidak meragukan hari kebangkitan? Tuhan memerintahkan manusia untuk memperhatikan penciptaan diri kita.
Manusia pertama diciptakan dari tanah, kemudian manusia selanjutnya dari tetes mani yang berkembang menjadi segumpal darah lalu segumpal daging. Tuhan memaparkan proses kehidupan agar manusia berkaca dengan fakta yang ada dan siapa yang tahu dengan detail semua proses kehidupan, kecuali Tuhan yang menciptakan manusia. 13. Beriman dan beramal soleh, Al-Hajj ayat 49. Seruan pada ayat ini seperti seruan 6, 9, 10, dan 13 dikatakan oleh Rasul Allah yang menegaskan bahwa dia hanyalah pemberi peringatan yang nyata, mengajak manusia beriman dan beramal soleh, menjanjikan pada mereka pengampunan dan rezeki terpuji dari Tuhan. 14. Mendengarkan permisalan, Al-Hajj ayat 73. Permisalan memang satu hal yang esensial dalam Al-Quran. Manusia tidak semestinya fokus pada permisalannya, tapi pada apa yang dimisalkannya, seperti pada ayat ini merujuk pada seekor lalat. Yang manusia bahkan tidak bisa mengembalikan apa yang telah diambil seekor lalat dari mereka, maka semestinya manusia mendengarkan permisalan yang telah ditetapkan Tuhan. 15. Setelah diberikan ilmu pada Sulaiman, An-Naml ayat 16. Seruan kepada manusia pada ayat ini merupakan perkataan Sulaiman menegaskan bahwa ilmu yang dimilikinya yaitu memahami bahasa burung merupakan ilmu yang diberikan Tuhan. Pernyataannya tentu dimaksudkan agar manusia tidak silau pada ilmu Sulaiman, melainkan memuji Tuhan yang telah memberikan ilmu padanya. 16. Takwa Robmu dan takut hari akhirat, Luqman ayat 33. Frasa takwa Robmu sebelumnya terdapat di ayat 1 surat Al-Hajj yang juga merupakan pengulangan dari ayat 1 surat An-Nisa. Mirip dengan ayat sebelumnya, kali ini seruan ini dikaitkan dengan kejadian di hari akhirat yang pada ayat ini dikaitkan dengan relasi bapak dan anaknya. Sedangkan di ayat 11, sedangkan di seruan ke-11 dikaitkan dengan ibu dan bayi yang disusuinya. 16. Tertipu kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kejadian di hari akhirat adalah suatu janjinya yang hak atau benar. Maka jangan sampai manusia tertipu dengan kehidupan dunia. Sampai lalai dengan kehidupan dunia dan tidak bersiap menghadapi hari akhir. 17. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Fatir ayat 3. Seruan mengingat atau menzikir nikmat Allah sebelumnya ditujukan kepada Bani Israel yang lebih dikhususkan pada nikmat petunjuk yang diberikan pada mereka. Sedangkan pada ayat ini lebih dikaitkan pada Tuhan sebagai pencipta dan pemberi rezeki pada seluruh manusia. 18. Jadikan setan musuh, Fatir ayat 5. Seruan ini serupa dengan seruan yang terdapat di nomor 16 tentang jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia karena janji Allah Subhanahu wa taala benar. Tapi pada ayat ini dikaitkan dengan seruan menjadikan setan musuh. Serupa dengan seruan di nomor 2 yang dikaitkan dengan menjaga makanan. 19. Manusia fakir butuh Allah Subhanahu wa taala, Fatir ayat 15. Makna dari fakir adalah miskin atau tepatnya mereka yang membutuhkan. Lawan dari fakir adalah kaya, dalam artian tidak membutuhkan yang lain untuk mencukupkan dirinya atau tepatnya tidak memiliki kebutuhan. Jelas manusia fakir dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. 20. Saling mengenal satu sama lain, Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah penutup seruan Allah kepada manusia. Seruan ini adalah seruan satu-satunya sebagai arahan manusia bersikap pada manusia lain, yaitu saling mengenal satu sama lain, tapi tetap ada penegasan bahwa manusia paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Sekian pembahasan tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dalam Al-Qur'an. Ternyata seruan ini diakhiri masih di awal Al-Qur'an, jadi setengah sisa Qur'an bukanlah untuk manusia secara umum melainkan untuk manusia yang beriman. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.